Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung channel Gading Prima Dinata sampai sekarang, sampai saat ini saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereaction, memberikan berita terupdate, memberikan berita terbaru tentang masih sama tentang negara tetangga kita Malaysia, dan negara kita sendiri adalah NKRI harga mati bangsa Indonesia. Yang kita tahu sekarang bahasa Indonesia sudah diakui resmi menjadi bahasa nomor 10 di UNESCO. Sebelumnya adalah bahasa Portugis. Ini negara Malaysia ini semakin memanas, semakin ketar-ketir karena negara mereka yang bahasanya adalah bahasa resminya Melayu itu ternyata mental tidak diakui, dan yang diakui ternyata adalah endingnya adalah bahasa Indonesia. Negara Malaysia semakin tertinggal jauh dari Indonesia yang dulunya sempat saling mengeklaim. Intinya bukan saling mengeklaim, sering mengeklaim tentang semuanya yang ada di Indonesia, kebudayaan terus makanan, kuliner, seni budaya seperti reok dan sebagainya. Dan sekarang Malaysia kalah telak mereka bisa kita lihat sendiri tentang bahasa Indonesia yang diakui UNESCO bahasa resmi ke-10. Mungkin nanti setelah ini terkait yang ada di dalam pemerintahan Malaysia, orang-orang dalam, orang-orang penting, pejabat-pejabat penting, apakah nanti mencangkup semuanya seluruh negara Malaysia, mungkin nanti akan saling menyalahkan. Yang tentunya yang menyalahkan yang di atas. Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok diam saja? Kenapa kok bahasa Indonesia akhirnya lebih diunggulkan? Kenapa kok negara kita makin mundur? Kenapa kok bahasa kita tidak menjadi bahasa resmi? Akhirnya mereka yang jelas nanti akan saling menyalahkan. Bisa cek videonya seperti ini. Kebangsaan mudah dicapai oleh Indonesia berbanding dengan Malaysia, Prof. Kalau tengok tajuk tu betul lah, kisah bahasa dan budaya. Jadi bahasa tu cakap tentang bahasa, budaya tentang secara am lah, kerana bahasa ini saya bukan ahli antropologi. Jadi apa yang saya lihat sebagai budak-budak lagi, umur 18 tahun saya pergi, tak tahu apa benda. Jadi bahasa Indonesia pun tak tahu, apa pun tak tahu. Jadi kalau kita tengok di situ, dan saya dapat memperhatikan sendiri. Lepas itu bila dah kerja di Universiti Malaya, ketika kita sudah merdeka dan kita juga sudah mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kemudian kita mencuba menstandardisasi aspek-aspek tertentu dengan Indonesia. Yang pertama ialah ejaan. Memang waktu saya pergi dalam tahun 58, baru 18 tahun, saya tidak pernah kenal apa itu Indonesia. Seperti orang kata macam usaha masuk kampung. Jadi bila saya tengok di sana, mereka sudah menggunakan bahasa yang dikatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sampai kepada peringkat universiti. Dalam urusan negara tu dah memang sudahlah. Jadi kita baru nak bertaktih, kata orang nak bertaktih dalam kedua-dua bidang ini, ke pendidikan dan juga pengurusan negara. Kita masih gunakan bahasa Inggeris dalam pendidikan, bahasa Melayu baru nak mencapai peringkat sekolah menengah. Jadi itu membuka mata saya
Dan bila saya balik, saya tanya, mengapakah kita ini susah nak jadi macam Indonesia, sedangkan Indonesia sekejap saja. Kemudian saya buat perhatian sendiri dan menggunakan timbang, ialah satu, saya memperlihatkan apakah faktor-faktor yang memudahkan Indonesia mencapai tahap itu dalam sedikit masa sahaja selepas kemerdekaan. Sedangkan kita mengambil masa yang lebih lama. Iaitu kalau kita lihat, satu, terletak pada negara itu sendiri. Pertama, kita lihat dari segi demografi. Dari demografi, penduduk-penduduknya, yang saya dalam buku ini saya katakan eka corak, monokrom. Monokrom bermakna dia semua pribumi. Pribumi yang bercakap bahasa Austronesia, dalam kumpulan bahasa Austronesia dan bahasa, kita katakan itu berasaskan bahasa Melayu. Banyak orang Indonesia dia tak suka nak kata itu bahasa Melayu. Tak apa, itu hak dia. Alright? Jadi kita tengok mengapa cepat sampai mereka dapat mencapai taraf itu, kerana mereka menawarkan, pemimpin yang menawarkan suatu bahasa yang baru bagi semua, yang dikatakan bukan bahasa mana-mana suku etnik. Singapura Melayu, mereka tidak kata, oh ini bukan Melayu Riolingga. Kalau Zaidah tengok apa yang saya turunkan pendapat-pendapat mereka, bukan Melayu Riolingga, tapi Melayu. Tetapi Melayu yang digunakan secara am di pelabuhan-pelabuhan. Jadi itu seperti bahasa Kriol. Jadi semua orang Melayu sendiri pun dari Riolingga, dari Sumatera, mereka harus melihat bahasa itu sebagai suatu bahasa yang baru. Right? Kita lain. Bila kita capai merdeka, tiap-tiap negeri, 9 buah negeri di Semenanjung ini, sebelum itu sudah merupakan negara kecil tersendiri. Bebas. Masing-masing ada sultan. Masing-masing ada corak bahasa Melayu dia sendiri. Saya orang Kedah, saya tahu. Masuk keluar istana, tengok ini semua pakai bahasa Melayu Kedah sebagai bahasa resmi. Demikian juga di Kelantan, di Terengganu, di Johor dan sebagainya. Jadi bila kita bersatu, maka kita harus membawa mereka menerima ini semua. Dan lagi pula ada bahasa lain. Ya, dalam buku itu saya kata. Ya, baru saja kita tonton videonya bersama-sama terkait polemik yang ada di negara Malaysia sendiri tentang masih bahasa Melayu yang kenapa kok kita tertinggal jauh dengan bahasa Indonesia dengan negara Indonesia NKRI. Ya, dari beberapa fakta saja bahasa Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kok bahasa Indonesia itu lebih diunggulkan, ini ada banyak sekali. Di video saya ini sebelumnya saya sudah terangkan terkait kenapa kok bahasa Indonesia lebih diunggulkan, itu sudah saya bahas. Cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah menonton, mohon maaf bila ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.